cara adab dan akhlak. Oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan ta'addabu rahimakumullah biadabillah. Beradablah dengan adab-adab yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim dan melalui nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasihat dari Hasan Al-Basri. Ta'addabu biadabillah. Dan itu bisa cek di dalam kitab Adabul Hasan Al-Basri karya Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya hadirin yang dirahmati oleh, itu kesimpulan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, setelah Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala memulai buku beliau dengan sebuah pesan bahwa penuntut ilmu, orang-orang yang datang ke kajian, orang-orang yang mengejar majelis-majelis taklim harus menjadi orang-orang yang paling baik akhlaknya, paling lembut perangainya, paling jarang marahnya, paling stabil karakternya, karena mereka senantiasa berinteraksi dengan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi SAW dan praktek para ulama. Lalu Al-Imam Ibnu Jama'ah membawakan beberapa ucapan, beberapa nasihat, beberapa gambaran bagaimana para ulama kita dulu belajar. Dan ini penting karena kita punya kaedah kan hadirin. Kita punya kaedah la tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Umat ini nggak akan jadi baik kecuali dengan apa yang membuat umat terdahulu baik. Jadi umat ini, antum nggak akan jadi baik, antum nggak akan bisa hijrah, antum nggak akan bisa istiqomah hijrah sampai antum menggunakan resepnya para sahabat dulu ketika mereka hijrah. Sampai antum menggunakan resepnya para tabi'in ketika mereka istiqomah. Kalau nggak bisa. Karena yang dapat garansi itu mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan dari ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti resep mereka, mengikuti derap langkah mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau ingin sukses dalam bertaubat, berhijrah, kalau ingin sukses dalam belajar, kita harus mengikuti metode mereka. Kita harus mempelajari apa yang mereka pelajari. Kita harus memulai dengan apa yang mereka mulai. Kita harus mengkaji apa yang mereka kaji. Kalau hanya sekadar slogan, hijrah akan menjadi sesuatu yang instan. Mari kita simak apa yang mereka pelajari. Silakan Ustaz Cecep, hafizahullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu al-imamu Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah al-Kinani rahimahullah wa rahima walidayhi wa masyaikhahu wa rahimal muslimin ajma'in. Qala Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Wa qala al-Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksabuhu as-sinina thumma as-sinin. Ya, sampai di situ Ustaz hafizakumullah. Beliau memulai dengan ucapan Muhammad bin Sirin, seorang ulama besar, tabi'in, yang hidup di masa Khilafah Utsman bin Affan dan meninggal tahun 110 Hijriyah. Al-Imam Muhammad bin Sirin menyatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka, para sahabat, para tabi'in, mereka mempelajari adab
dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu secara teori. Jadi mereka mempelajari adab dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi para ulama itu belajar akhlak, teman-teman sekalian. Para ulama belajar akhlak sebagaimana mereka semangat belajar tentang hukum rukun sholat, tata cara wudhu, lalu syarat-syarat zakat, manasik haji Nabi SAW, belajar tentang bab muamalat, belajar tentang bab nikah. Di samping mereka belajar itu, mereka juga belajar adab, belajar akhlak. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Itu yang diucapkan oleh Muhammad bin Sirin. Makanya mereka kuat, karena pondasi mereka itu kokoh. Mereka bukan hanya jago secara teori, tapi benar-benar ilmu itu hidup di dalam kehidupan mereka. Muhammad bin Sirin, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itu kemana-mana zikir. Al-Imam Asim mengatakan, kana ammatu bin Sirin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya tuh perhatiin ya lisannya Ibnu Sirin, itu kalau kemana-mana tuh pasti nggak pernah lepas dari subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Salah satunya kenapa? Karena belajar adab. Makanya lisannya itu bersih. Nggak suka caci maki orang, nggak suka gibahin orang, nggak suka nyerang orang. Lisannya itu isinya zikir. Makanya Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala itu dikatakan oleh Jarir bin Hazim, kuntu inda bin Sirin fadzakara rajulan faqala dzakal aswad. Aku pernah bersama Muhammad bin Sirin, lalu disebutkanlah seseorang. Lalu Muhammad bin Sirin secara spontan nyeletuk, dzakal aswad. Orang itu tuh orang itu kulit hitam. Spontanitas aja. Bukan untuk mencela, tapi untuk mengidentifikasi. Ya misalnya, antum punya teman orang Afrika namanya Ahmad. Spontanitas, Ahmad yang kulitnya hitam, begitu. Nggak ada maksud nyerang nih. Nggak ada maksud nyindir, nggak ada maksud nyinyir. Apa kata beliau? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau tersadar dan beliau mengatakan, innalillah innik taktabtuhu. Innalillah, aku baru saja menggibahi dia. Ini dikeluarkan oleh Zahabi dalam As-Siyar. Jadi innalillah, ya Allah, kayaknya aku gibahin dia. Cuman ngomong gitu aja, cuman ngomong warna kulit. Nggak lebih, nggak kurang. Dan langsung nyesel, detik itu juga. Innalillah. Kayaknya aku baru saja menggibahi dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belajar adab. Karena belajar akhlak. Jadi nggak nyaman gitu loh. Kalau misalnya keceplosan menyebutkan sesuatu yang kalau orang itu dengar dia nggak suka. Dalam riwayat yang lain, kembali diriwayatkan Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, Ibnu Sirin pernah berkata dalam suatu hari, qultu marra li rajulin ya muflis. Aku pernah mengatakan kepada seseorang, wahai orang yang bangkrut. Wahai orang yang bangkrut. Bisa bangkrut karena memang bangkrut secara duniawi atau bangkrut karena akhirat. Mungkin nih orang gibahin orang, zalimin orang. Kan kata Nabi, orang yang bangkrut itu ibadah, tapi karena dia zalimin orang, pada hari kiamat dia transfer pahalanya, akhirnya dia jadi bangkrut. Nah Ibnu Sirin pernah mengatakan kepada orang, wahai orang yang bangkrut. Apa kata Ibnu Sirin? Fa'uqibtuhu atau fa'uqibtu. Gak lama kemudian aku dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Ada musibah aja kena beliau. Ada sesuatu, mungkin kejadian di rumah tangga beliau, mungkin beliau terjatuh, atau mungkin beliau dicela orang.
Artinya karena aku ngomong ke orang muflis, aku dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mental menyalahkan diri sendiri. Itu poinnya. Mental muhasabatun nafas. Mental nggak suka cari kambing hitam. Jadi begitu ada masalah, ini dosa nih. Begitu ada masalah, aduh, saya miss kemarin ngomongin orang muflis. Ada masalah, janjian waktu itu saya masalah dalam salat saya, salat subuh tadi tuh nggak khusyuk. Jadi selalu begitu, nggak nyalain orang. Karena belajar adab. Salah satu adab Islam yang mulia adalah begitu ada masalah kembalikan ke diri sendiri. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian, itu salah satunya andil dosa-dosa kalian. Beda dengan kita, nyalain A, nyalain B, nyalain C, lalu justifikasi diri, lalu melakukan pembelaan, saya nggak begini, saya nggak begitu. Ini Muhammad bin Sirin, alim ulama besar, nggak cari justifikasi. Kalau beliau mau cari justifikasi bisa, dan orang akan percaya ke beliau. Siapa yang nggak percaya sama beliau? Tapi nggak mau. Ini gara-gara dosa nih. Sekarang kebiasaan pada hari ini bela diri, merasa diri bersih, merasa diri suci, dan kita nggak usah. Terkadang kita dengar kajian-kajian, kita ingat teman kita tuh. Iya nih, bener nih teman gue banget tuh Ustaz. Kok teman gue harusnya gitu loh. Jangan teman gue lagi, teman saya, temanku, aku. Iya ya aku nih. Gitu. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dalam arti bukan untuk menembakkan ke orang lain, ini untuk diri kita. Jadi ulama tuh nggak instan, memang mereka belajar. Ini konsep yang dipelajari, bukan hanya sekedar pemberian atau karomah atau gift, dan enggak, ini belajar. Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka belajar adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi benar-benar begitu ada masalah kembalikan ke dosa. Begitu ada masalah kembalikan ke dosa. Coba tuh bayangkan ya, kalau rumah tangga suami dan istri itu mentalnya seperti Muhammad bin Sirin, kira-kira cerai nggak tuh? Enggak. Gitu marah, suami kembalikan ke diri dia, istri kembalikan kepada dosa dia, selesai masalah. 5 menit selesai. Kenapa masalah satu jadi 3 hari? Karena suami nyerang istri, istri nyerang suami. Nggak selesai-selesai. Habis itu. Kamu tuh ya, kamu juga gitu. Kira berarti dong enggak suami istri. Coba suami, iya ini karena kesalahan saya. Saya belum pintar jadi seorang pemimpin. Istrinya juga begitu. Enggak, abang enggak salah, aku yang salah. Abang salah juga deh. Kan begitu. Itu harus ini enggak jadi tiru. Jadi hadirin, gimana mau selesai kalau kita main salah-salahan? Itu belajar, mentalnya penuntut ilmu tuh begitu. Mentalnya penuntut ilmu tuh iya. Ini Muhammad bin Sirin, fa'uqibtu, aku dihukum sama Allah gara-gara ngomong ke orang muflis. Itu mental-mental ulama hadirin. Mental-mental penuntut ilmu tuh begini. Kalau kita semua punya mental begini, clear masalah kita. Yang jadi masalah ketika setiap kita sudah pintar menyalahkan orang lain dan lupa menyalahkan diri kita sendiri ketika ada masalah, ketika ada musibah, ketika ada bencana, ketika ada ketika ada kerugian, ketika di PHK, ketika dizolimi oleh atasan, ketika nggak dianggap sama bawahan, salen A, salen B, salen C, para ulama enggak. Fauqibtu, aku dihukum gara-gara ucapanku. Saya bilang orang tuh muflis, padahal bisa jadi benar muflis, tapi nggak semua hal yang benar itu diucapkan. Nggak semua hal yang benar, seperti Aswad kan, Aswad benar, orangnya kulit hitam, tapi nggak semua hal yang benar itu kita ucapkan. Likulli maqam maqal, setiap tempat, setiap momen ada bahasanya masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
di antara